Insyaallah sesi kedua muzakarah ini yang bermateri paradigma umrah sebelum haji disampaikan oleh Ayah Muncikrum dan moderator Tengku Haji Umar Sanjani dari CPA dan Kulen Tengku Muhammad Ahmad. Kepada moderator kami persilahkan dan Ayah fal yatafadhal mashkura wa madhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mukarram wal muhtaram. Materi Ayah Amin yang telah hadir di tengah-tengah kita dan yang kami muliakan kepada guru kami materi ataupun panelis telah hadir untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang kami muliakan kepada seluruh peserta muzakarah ulama. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan mendengarkan paparan dari guru kita yang mulia tentang paradigma umrah sebelum melakukan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, antara umrah dan haji ada perbedaan, cuma tata laksananya berada di satu tempat. Tetapi masalahnya sekarang banyak sekali orang-orang Islam ataupun umat Islam itu sangat menggebu-gebu dalam melakukan ibadah umrah. Bahkan mereka rela untuk melakukan apapun supaya umrah itu bisa terlaksana. Namun tentang masalah haji mungkin ada sedikit kendala sistem pemerintah, karena dengan tertundanya ataupun dengan adanya mekanisme yang harus menunggu lama, sehingga semangat untuk haji agak berkurang. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita persilakan Ayah. Waktu kita hanya 1 jam ya. Video model 25 menit Ayah menerangkan, kemudian 25 menit sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab seperti yang telah kita laksanakan tadi, yaitu dengan menulis ataupun mengirimkan SMS dan WhatsApp melalui nomor yang telah beredar. Ayah Amin ataupun Tengku Haji Muhammad Amin adalah Ketua Tasawuf Pusat, dan kebetulan saya Ketua Tasawuf Kota Padang, promosi itu ya. Insyaallah pada Ayah waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Kata-kata penghormatan dan kemuliaan terutama sekali kepada Syekh wa Syekhna Abu Mawati dari Labor Haji. Kata-kata penghormatan dan doa pada Abu Asnawi. Kata-kata penghormatan dan doa kepada Ketua NPU Abu Asnawi, Ketua NPU Aceh Utara. Kata-kata penghormatan doa kepada seluruh para abu, para abi, abana, abati, pimpinan-pimpinan pesantren dan seputar-seputar lain, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, imam syik, khususnya imam syik Masjid Nur, imam syik Masjid lain, para imam kampung, seluruh tokoh masyarakat, pada Bapak Wali Kota beserta jajarannya, baik dari TNI ataupun Polri sebagai pimpinan daerah, menghormati kepada panitia dan kepada seluruh
dari trauma dan kaum ayah yang Tuhan hormati. Hadirin para pengikut mudzakarah ulama Allah yang berbahagia, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator saya yang bahwa masalahnya adalah mudzakarah, itu yang mudzakarah adalah sikap hati. Mudzakarah juga hukum, mudzakarah yang pikir hukum, yang mudzakarah juga hukum, yang bahasa memperiksa hukum, dia yang bahasa ulama, mudzakarah ulama, dan mengarah ulama, mudzakarah dari mana? Yang mudzakarah haji, nabi, Islam. Yang seperti wajibnya yang apa yang menabihnya mengatakan itu juga dari mengatakan jadi kamu dengan biasa dengan dengan buku dengan lima awal dengan awal dalam satu masalah akhirnya tidak bahasa yang mungkin seperti yang disebutkan pada lalu kelima, ilmu bahasa, yaitu di mana jumpa nas-nas kita perlu menggali-gali itu, itu bukan kurang salah tokoh. Ini ilmu bahasa, insya Allah itu adalah ilmu bahasa. Dua tadi kita bahasa dulu. Menurut mudzakarah dengan baju seminar, dengan mana ada semua yang bilang kepada Palu, menteri menolak perkara juga sebagai keputusan, perkara akan membuat keputusan perkara. Berarti ada yang melakukan dia dari mana keputusan yang mudzakarah di pertama di olahraga di rumus ada coba dulu di keputusan anak-anak kita katanya ini depan ini yang macam yang mudzakarah dalam hal yang kita kepada orang tua adalah mengenai dengan paradigma umrah sebelum haji. Paradigma umrah sebelum haji berapa? Arti paradigma itu menurut umrah sebelum haji. Paradigma pandangan ulama tentang umrah sebelum haji. Pandangan ulama tentang umrah sebelum haji. Sudah sampaikan terpukul umrah yang belum terpukul haji yang mungkin dengan masalah. Walaupun yang tingkatan yang mulia, tetapi yang juga kita tingkatan yang mulia. Nomor 3 itu afdal yang ketiga. Yang afdal yang pertama tiran, ifrad. Yang kedua tiran. Yang pertama ini tawakal ini adalah mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji. Ini kerja bukan. Jadi hanya apalagi mana di pertengahan tak ukur umrah, ukur haji. Saat melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji. Walau yang utama kehajikan dulu baru ke umrah. Nomor 2 gabungkan haji beserta umrah beserta haji. Nomor 3 melakukan umrah dulu baru melakukan haji. Kami masalah
praktik umrah sebelum haji ya kan. Nanti letaknya kayak di bawah anak-anak permasalahan. Cuma permasalahan ini masanya punya wajib hajinya tu saya kira yang bermasalah bukan umrah haji. Dino orang nak fikir dekat nasi tok dia haji. Yang umrah ni bukan kabeh kau nak haji nak. Nyo yang dalam tempat dalam tempat. Pun wajib berhaji. Nyo kasih dia umrah sampai haji ni. Nyo yang akan tambah nyo mungkin yang belum daripada balik-balik permasalahan yang ada pertanyaan maklum betul dia untuk dengan kita kadang-kadang begitu ini tanya saja ada umrah pun dapat dia lagi betul ya yo jadi maka lembah makalah itu bukan masalah hukum umrah di dalam haji tetapi yang lembah makalah itu bagi cara menyong hana tajak umrah tetapi hana terlupa hukum haji. Bila tajak umrah hana terlupa hukum haji. Nyo yang juga dalam kalahnya. Jadi kalau masalah hukum umrah itu kalau hukum haji dua-dua hukum tetapi nyo itu tajak umrah juga haji hana dia terlupa. Nyo bagi pelajaran. Maka di sini membuat pertanyaan bagaimana hukum pergi umrah sebelum mendaftar haji. Maka membuat mendaftar haji. Benar-benar hajinya adalah perbuatan yang dilaksanakan di Mekah dan sekelilingnya pada saat-saat yang tertentu dari umrah. Umrah yang nak ke Mekah. Tapi haji khusus teori dalam hotel-hotel untuk ada hukum hujan dan yang tak kerjakan di Makkah di tempat yang tertentu dalam waktu yang tertentu. Mubasyarah melaksanakan itu ada terdapat sebab wujud dan sebab wujud. Sebab wujud arti sebab wajib. Haji bagi saudara benar peng sebab wajib haji menyuruh anak peng kedayo anak wajib haji itu sebab wajib walaupun sebab napengnya menjadi sebab bagi terlaksananya haji sebab hanya mungkin tajak wajib yang anak peng bagi itu pada jalan lagi tayo lebih baik yang 10 juta 60 juta. Jadi nampaknya sebab wujud je. Maka bila jadi sebagai sebab wujud, walaupun yang sebab wujud, nyo hana wajib tahsil, hana wajib menghasilkan sebab wajib haji. Bagaimana? Hana wajib didapai tanya, kerja wajibnya hana wajib. Kami dapat tajak wajib dan wajib. Adapun sebab wujud, sebab terlaksana haji yang dengan sebab wujud lagi tak pergunakan pen bak sewa kenderaan kanan pen kanan belum bayar sewa kenderaan yang sebab wujud orangnya berangkat kuda jak marah yang dikun sebab kenderaan kanan negara kanan penyakit tapi kenderaan jak marah yang dikun sebab itu nyo hana wajib dan tahsil ya nyo wajib tahsil mana wajib tak kenderaan banyak orang wajib tak kenderaan banyak orang yang benar dengan wajib berangkat yang benar dengan wajib berangkat. Kemudian di negara kita hanya mungkin tak kenderaan tajak warak menyuhana tak daftar haji. Kenapa yang orang yang dengan tajak terminal jadi kepala tajak warak tiket jadi?
Karena saya bertanya, tidak mungkin kita naik pesawat tanpa didaftar dulu. Maka sebab wujud yang pertama kali pada kita bukan berangkat, bukan urut, tetapi daftar. Kan tebit ngerombongan yang sebab yang kedua. Hasil tebit ngerombongan di dalam daftar. Jadi sebab wujud yang pertama sekali kita adalah daftar. Maka daftar wajib. Daftar haji bukti wajib. Apa lagi mereka lagi? Nyuruh anak jadi kita hanya wajib. Lepas daftar. Kita yang buat daftar ni. Mulanya nah ini jadi saya keluar bila kerja kita buka kendaraan kena ikut orang lain ni. Kena kita mau mana terdaftar. Maka ini adalah mendaftar bagi orang di negaranya yang diwajibkan mendaftar, sama seperti hukum berangkat pada negara yang tidak diwajibkan mereka, yang tidak diwajibkan daftar. Maka pertanyaan ini, bagaimana hukum pergi umrah sebelum mendaftar haji? Jawab saya orang. Haji dan umrah memang dua rukun yang wajib istiqlal. Mana wajib istiqlal berpisah-pisah. Wajib haji kedua, wajib umrah kedua. Dalam arti tak pun haji yang ada umrah tetap berdosa. Kita laksanakan umrah tidak mengerjakan haji tetap masih berdosa. Jadi tidak terikat di antara mengerjakan haji dengan makan umrah. Jadi itu pengertian wajib haji dan wajib umrah, wajib mustaqillah, yaitu wajib sendiri-sendiri. Bukan arti sudah kita laksanakan haji tidak perlu lagi umrah, dan bukan arti sesudah kita laksanakan umrah tidak perlu lagi haji. Adalah wajib haji dan wajib umrah, dua pekerjaan yang kewajibannya adalah istiqlal lain-lain, dengan pengertian bila kita kerjakan yang satu lagi masih belum terlepas. Namun bila dua hal yang menjadi pilihan kita, jika kita lakukan haji umrah tidak bisa kita lakukan lagi, ataupun kita lakukan umrah haji tidak bisa kita laksanakan. Ini siapa yang lebih utama ini? Ini menurut Ibnu Qasim dalam Syarah Hasyiah Kufah menyatakan jikalau sanggulah melaksanakan langsung salah satu daripada rukun umrah atau haji, dengan arti jika kita lakukan umrah, haji itu harus diganti sama orang lain, harus diubah atau bagaimana, pokoknya tidak bisa kita kerjakan lagi. Dan bila kita kerjakan haji, tidak bisa kita lagi melakukan umrah. Ini apakah kita pilih salah satu, ataupun yang wajib kita lakukan haji, kita tinggalkan umrah untuk dikerjakan, untuk diongkoskan pada orang lain? Ibnu Qasim yang lahir menurut Ilan adalah wajib melaksanakan haji, karena haji yang pertama lebih utama, yang kedua lebih besar rukunnya, yang ketiga lebih lengkap untuk menghidupi Ka'bah. Dengan sebab itulah tidak boleh menghidupi Ka'bah dengan umrah saja tanpa haji. Menghidupi Ka'bah adalah ada masa-masa, mungkin masa pandemi, masa apa, yang tidak ada seorang pun melakukan umrah dan melakukan haji pada saat-saat musim haji. Itu fardu kifayah. Walaupun kita sudah melaksanakan haji, kita sudah berhaji berkali-kali, kita hukumnya wajib untuk menghidupkan Ka'bah, untuk berhaji lagi sebagai menghidupkan Ka'bah. Tetapi tidak boleh dengan umrah saja, harus dengan umrah beserta haji, dan bila terpilih salah satu harus dengan haji, baru hasil fardu kifayah untuk menghidupkan Ka'bah. Alasan yang ketiga, haji sepakat ulama rukun Islam ataupun wajib, sedangkan umrah masih khilaf ulama tentang wajib. Maka apabila salah satu disebut yang umur haji umrah, bila pilihan
Punya nijak umrah dapat lagi haji. Punya nijak haji harus buat lagi umrah. Nanti dah nak buat kena perhibang. Nyo drone harus dibeli haji. Bahkan biasa makanya tu haji umrah dia. Karena mungkin tinggal kita perlu umrah dalam haji. Nyo punya apa pilihan. Jadi pilihan yang kita dapat kami yang bawa di antara haji dan umrah adalah lebih utama haji dan harus diutamakan haji. Kemudian syarat wajib haji dengan syarat wajib umrah adalah sama. Syarat wajib haji dengan syarat wajib umrah sama. Dalam Imam Ghazali mengatakan kapan-kapan pasti wajib haji, maka umrah juga wajib. Oleh Rafi'i menjelaskan dari kata-kata kapan pasti wajib haji, umrah wajib, itu kita dapat memahami yang bahwa syarat haji itulah syarat umrah. Syarat umrah itulah syarat haji. Itu yang pertama. Yang kedua, istita'ah, kesanggupan yang satu wajib untuk kedua-duanya sekaligus. Bila kita nyok ataupun kita nyok tiga dalam rekat Mekah yang sip, lebih banyak nanti bila dalam rekat tiga sip, nyok rekat kedua ke sip le, nyok kawajib kedua, haji wajib, umrah wajib. Artinya pengen harus kita pakai untuk wate haji. Sebab punya wate umrah, wate haji saja yang kita buat umrah. Wate buku haji tengok kau kampung kata haji. Sedangkan mereka pakai pengen untuk haji, umrah kita pertama dalam haji ataupun kita kerjakan sedikit sebelum haji ataupun sedikit sesudah haji yang dinamakan dengan haji. Di sini tu syarat istita'ah wahidah. Kafiatul lahuma jami'an. Apa yang berlaku oleh para ulama? Apa yang berlaku para ulama bila ada seseorang yang mempunyai kayanya di bulan Ramadan? Lupa kita bukan? Bulan Ramadan kasih peng untuk berjawab. Sedangkan menyotajak muara bulan Ramadan, bulan Syawal jauh kaidah berapa bulan? Yang pinjau ini. Amat besar sama. Kalau kampung hang rumah lejak untuk dapat haji bulan tulis, bulan hijrah. Nyo mesti gebrek. Dia berangkat bulan hijrah, baik berangkat bulan Ramadan. Jadi saya beliau di Rotring gede, dua bulan awal bulan Qadah, Muharram, umur Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Nah, si bulan di tengah tu ataupun 2 bulan tu baru berangkat supaya maji ke kubur haji dan ke kubur umrah. Jadi baik kaset tu jauh umrah, bunuh bulan Ramadan. Tapi hanya kita umrah ini. Pajak sih, gubah baiknya kerja gede bak bulan Zulkaidah. Kepu maji ke kubur haji dan kubur umrah. Mereka tak pegang wajib umrah. Hanjir tak pun-pun, hanjir tak preh-preh. Payah ajak laju watanya, sungguh urunyo kerja bulan Ramadan. Tapi watai kerja bulan Ramadan hanya membuat kubur ibadah haji. Maka gojan kau berdosa. Sebab wajib gojan kubur apa? Maka dari gepreh gonya leher sebelum ditengok kena baru kerja berangkat. Nyo dalam masa prehnya hanya gekun gonya tak umrah. Sebab betul, sebab punya gepreh untuk tujuan syarat. Dah tujuan syarat, tujuan mengambil kubur haji dan umrah. Jadi dalam masa meninggal, dalam masanya bila gonya meninggal, nyo gonya kena berdosa dengan sebab meninggal umrah. Jadi orang yang nampak bulan Ramadan bila berangkat bulan Zulkaidah gede Muharram meninggal bulan Syawal hanya berdosa nya lantaran meninggal umrah. Maka lantaran nya harus gepreh kerja bulan yang mungkin disebut haji dan umrah. Sebab dengan nampak nya kau wajib
Iaitu haji ke wajib, umrah ke wajib. Adalah yang pre-60 Pakiban tapeh itu lagi orang Indonesia. Orang Indonesia punya Ramadan nyo orang tu 2000. Grup bank ni iganya menyong sektor watanya Zulhijjah tahun 2000 Zulhijjah 2000. Jadi menyo apabila kerja wajib kerja umrah iganya kita mau buat umrah. Bank kasih untuk jak siga Mekah. Menyo kerja banknya kerja umrah haju dalam bulan Ramadan kasih umrah. Tapi menyo kerja banknya kerja bahkan depan bank untuk ke sektor ke daftar haji banyak hanya buat umrah haji nama. Tetapi kita lupa kedai yang di Indonesia aja. Tahun 2000 ya kalau kan kita berapa anak kita jo. Tahun lupa kedai mubarak tak berupa haji dan umrah. Nyampu bagaimana? Wajib kerja haji wajib nyampu oleh para ulama hana wajib haji. Hana ulama yang berkaya kita nyampu dalam mulut kerja umrah dah. Hana tetapi katanya hal apa yang kita haji lagi. Hana kerja yang menandakan daftar haji adalah wajib. Sedangkan menyota yang berawal itu hanya daftar umrah, daftar itu yang umrah wajib. Tidak hanya itu kerja wajib juga. Menyota untuk kita. Maka perintahnya wajib menyokana kekayaan wajib bila sektor haji. Wajib bila tak sektor haji. Hana wajib tak hukum umrah ile yang menyokana kekayaan itu dok tiga. Tapi mana kekayaan yang lebih sektor haji itu jadi umrah dengan balik. Jadi kemudian yang pegang orang Indonesia batun 2000 batun. Gino orang Indonesia batunnya kan lewat dana kaya yang gino tolong ke berumur Papua haji kat tiga belas. Haji tiga belas sebelum 15 20 ni. Apa? Hah? Jadi menyorotnya presiden, menyorotnya pres 20 tahun. Ataupun pres 15 tahun. Pakai hukum. Watai kata pelajari masalah pres dan masalah hukum di antara umur manusia di dalam Islam cuma dibagi dua. Sebelum muwalid, sesudah muwalid. Itu semua hukum gitu. Contoh, Ron Ghazil dia contoh kedua yang pegang di para ulama di mengdekat kebiasaan terpaju muwalid. Nyodron umumkan 760 waktu berarti setiap itu terpaju yang dinan contoh kedua banyak contoh kedua. Menyodron umum 20 tahun berarti berproduk tahun dinan contoh kedua. Jadi umum galib ditanya berproduk tahun dinan contoh kedua. Umum galib tanya dinan si payah lebih lagi tanya ditikau lebih lagi tanya. Jadi yang mereka tanya adalah umur galib. Mana kira berproduk dengan itu. Padahal orang yang mengajar banyak berproduk boleh kita boleh jadi nanti tahun mati kita boleh jadi. Tapi hendak etibar mati nanti tahun. Maka menyomenang kita menyokai kena kesanggupan haji wajib daftar haji asal sajadah merupakan wajib dalam mualif yang wajib terdaftar. Berarti hanya tabib dan tabib bank untuk umrah ataupun untuk pelayan dalam umrah. Punya apabila hendak terdaftar haji. Jadi menang tajuk kesimpulan yang bahawa orang yang kena kesanggupan wajib bila bertanya daftar haji. Masalah jak umrah bila nak yang lahir ke jak umrah masalah. Tetapi bila tidak orang kan apa hana kita daftar haji, boh pengen yang pakai untuk umrah atau pengen yang pakai untuk beberapa lain yang kebutuhan, nyo pergi gonya
akan mempunyai risiko. Jadi tidak boleh haji untuk wajib umrah. Tetapi lantaran hajinya muasa, haji takkan banyak kabar dosa. Haji takkan banyak kabar dosa lagi. Tetapi banyak mempunyai risiko. Orang yang kena peng, hana ke sektor haji, hana ke daftar haji, nyornya akan berisiko, bukan berdosa. Kan jadi bukan berdosa. Bahkan sebab syarat kalau berhaji, lin istimta'ah, olehnya na berbekalan, na kenderaan, sehat badan, income sir. Kerana kelima itu mungkin berjalan. Bagi bang surah mungkin saja. Jino yang perlu temas. Begitu nak berhaji nak guna, menyuhana tak sektor haji, kita nyo berisiko bukan langsung dosa. Berisiko lantaran syarat inkasir baiknya nyo golong tentena. Golong tentena. Begitu hana tak sektor haji kita nyo, hana tentena nah syarat inkasir baiknya. Maka kita nyo berisiko menyona syarat inkansir sampai udah kita nyo sampai waktunya sampai dia kerjakan haji lewat dengan tiga gaya kita nyo berdosa dan istiqlal haji dalam lima kita nyo. Tetapi menyokada inkansir wadah ubud haji le urang yang siga gaya kita nyo kita nyo hana berisiko. Hana berdosa. Contoh, kita nak kesanggupan pada tahun dengan menurut pegang 2010 umpama. Bila tata store bak 2010 ataupun urang lain yang store bak 2010 bak 2020 waktu usahakan kerja wajib dan kan wajib. Kita anak tasdor pada hari itu. Mantap mudik. Dia kubur haji lewunya. Kita berdosa. Mantap mudik kita dia kubur haji lewunya. Walaupun urusnya kalau berbuat kampung, berdosa. Kita berdosa dan hajinya kalau dia memang kita dan kita nyata pasek sejak yang berangkat urus kampungnya yang berangkat di kampung. Yang bertanya kino, idanya punya nak menikah ni, payah menikah lain. Sebab hukum menikah ani nyata pasal duduk, nyo hukum dia adalah nyata batal. Tapi hendak mati apa nyata batal pada kalau dia nyo. Jadi payah menikah duduk. Berkan hukum dia hendak kira jinan, tapi sudah kira dalam nikah. Nyo yang risiko ni. Tetapi biar mati kita sebelumnya ataupun gasih kita kalau dua di Arab kita hendak berdosa. Jadi beda betul kan mati dengan gasih. Gasih kira ada dua orang yang Arab. Gasih kita yang baru hendak dosa. Golong dua orang yang Arab. Gasih kita hendak berdosa. Hendak berdosa. Mate dia kubur haji orang Arab mati kita hendak berdosa, golong kubur haji hendak berdosa. Jadi bagi orang mati hendak kira masalah orang itu. Padahal apa orang mati hendak payah ribu. Menang juga dimenangkan dalam syarat. Baik, terima kasih. Hadirin hadirat peserta musyawarah karena waktu yang sangat sempit, sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab kita hanya memberikan kepada beberapa pertanyaan dan sudah masuk 2 pertanyaan kepada kami dan ini sudah kami stop, tidak lagi ada pertanyaan setelah ini. Jadi karena setelah ini ada lagi sesi belakang selanjutnya yang nanti akan diisi oleh Abuya Masul Aidi insyaallah. Pertanyaan pertama ya, bolehkah kita niatkan umrah sekaligus dengan haji tetapi bukan pada bulan-bulan haji dengan alasan darurat karena kaidah darurat untuk di rumah. Yang pertama. Yang kedua, sahkah umrah dinazarkan dan bolehkah kita memilih umrah nazar daripada haji?
di bulan kalau haji tadi lagi masa. Di waktu masa haji dan asrami maka mengatur atau kalau kita bertemu dengan anak-anak. Ini haji hamsa. Pertama umrah haji hamsa. Adapun umrah maka ia wajib tapi setelah melaksanakan umrah rukun. Makan rukun kemudian baru umrah datang. Baik, Bapak, saya langsung mengambil kesimpulan. Bos, dari uraian di atas dapat disimpulkan mempergunakan harta untuk umrah sebelum berangkat haji bagi orang yang tidak disyaratkan daftar haji. Sebab negara-negara yang menaiki syarat daftar haji dipakai previlen untuk umrah bukan untuk tidak haji, sehingga dengan berubah dari berangkat haji. Dan bagi orang yang disyaratkan daftar haji dipakai previlen umrah dia belum daftar haji. Yang hukum hancur menyohana dengan tasitul wajib. Tapi menyohana tasitul wajib dan mereka umrah mampu. Saya kali ada daftar haji dan mereka umrah mampu. Jadi jalan yang tepat bagi orang yang sudah ada kemampuan biaya ke Mekah supaya menyambut orang haji. Ini yang masih dari sekolah karena perlu dan itu dari sekolah dulu yang diharapkan nangan tamah. Yang terakhir di sana tapi ada yang kasih tidak sekolah dari Mekah. Kemudian tentang bila ada kemampuan ini kita pakai lain itu. Dalam kesimpulan haji, baiklah bank yang bisa atas untuk haji tanpa bank untuk umrah atau lain sehingga mampu umrah. Yang begini bila udah koknya sampai jiwa, sampai ribu pun dia untuk tiga yang gaya koknya dan kai sektor haji, yang koknya akan berdosa dan wajib dan hajinya wajib kepada dari peninggalan. Tapi bila meninggal koknya dia belum hukum, dia berikutnya terlepas daripada dosa dan hajinya hanya mengkap. Kemudian bila kasih ataupun sakit kaiwo urang di haji banyak berdosa. Bila tok penyakit banyak ataupun kasih banyak belum jiwa urang di haji yang tiga kaya banyak, dia juga anak berdosa. Jadi menyogasi ngetibar berdosa urang yang tiga kaya banyak sedangkan menyomate karena ngetibar berdosa tapi ngetibar beli ikut dia urang yang kaya banyak. Nak jelas mendadak. Sebab orang mati ba'adat hana di lepo. Munyo urang udip payah wong, sebab keluarga kampung, kuih kampung namanya mahajak wong. Maka bila koknya situ tiga orangnya gasin ke golong perlu wong berarti hajinya koknya hana wajib. Cuma lek dia gebut boleh kagak wajib. Maka oleh karena demikian bila gasin koknya yo golong wong urang yang tiga kaya koknya gejak wajib nyo kanya tidak berdosa. Memnyogasi perlu orangnya yang tetap berdosa dan hajinya istiqrar dalam memang itu bayar pada baik, terima kasih kepada Ayah dan Jazakumullah khairan jazaa atas pemaparan yang telah diterangkan kepada kita semua. Untuk sesi selanjutnya kita masuki kepada beberapa sesi yang ketiga. Kali ini akan diisi oleh Abuya Haji Masrur Aini. Beliau adalah wali kota ke-6 seumur hidup. Apa yang untuk penjelasan nanti menunjukkan kepada Dulu ini walaupun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Takdim pada Mukarram Hayat di Cakru, pada Mukarram guru kita Ustaz Masrur Hadi MCMA, pada beliau-beliau pemateri yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, untuk menghemat waktu sesi yang ketiga dengan tema modernisasi agama dalam sudut pandang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyebut memang layaknya, dan pemateri yang luar biasa insyaallah akan mengupas setiap sudut daripada materi yang diberikan kepada beliau. Karena banyak isu hari ini tentang moderasi dan modernisasi, jadi banyak yang terluka antara moderasi dengan modernisasi, sehingga hakikat ini terkadang dikangkangi oleh mereka-mereka kaum sekulerisme atau pemikiran mereka yang sekuler liberal, bahkan ingin mengupayakan pluralisme di dalam beragama, sehingga banyak terkadang dengan bahasa lain kalimatul haq wa yuradu bihal batil, yang penyampaian narasinya seolah-olah benar tetapi tujuannya adalah batil untuk menyesatkan umat daripada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan nantinya oleh orang Fadil Ustaz Tengku Haji Masrur Hadi LCMA. Dan kepada penanya silakan disiapkan pertanyaannya, sehingga begitu sesi tanya jawab panitia langsung bisa mengutip pertanyaan tersebut. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuman wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa. Assalamualaikum basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi-iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala fi ayatin ukhra هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat berhadir dan bersilaturahmi beristimewa dengan para guru, para abu, senior-senior kita yang sudah berkiprah demikian lama di bidang ilmu dan keilmuan, mendidik generasi sampai pada masa kita, dan bahkan di hari ini anak kita tetap dididik oleh guru-guru kita yang mulia tersebut. Salawat dari salam kita hadiahkan kepada Nabi Alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama, para awliya, wali, selaku Islam, Hidayat Darussalam, Al-Waliyah, Al-Haji, tempat dulunya kita pernah berkiprah di bidang keilmuan, belajar dan mengajar dari tersebut, beserta keluarga dan
abadi dari Mulia. Perkiraan tadi juga ada Abi Mustafa dari Rukuk, Abi Rukuk. Kemudian mohon saya kepada para materi yang sudah berhadir, istimewa yang duduk di depan. Tadi rata-rata ada hubungan dengan Al-Madinah, ada dua tim, ada dua Al-Madinah, dan yang seorang lagi tersisa di depan, Ibu Hamadi, juga suami dari keponakan Al-Madinah, Al-Madinah ada yang yang sampaikan hadirin dan akhir sekalian yang berkati Allah, tentu saja penghormatan kita setinggi-tingginya kepada fasilitator pelaksanaan kegiatan Muzakarah pada hari ini, yaitu Wali Kota Gus Mawin, Gus Suhaidi dan dia beserta Yayasan Suhaidi, Sobiah Al-Waliyah Al-Fadhiliyah, juga kepada para pejabat dari PMO Gus Mawin yang tadi sudah berhadir bersama-sama dengan kita, Wakil Wali Kota Pak Sekda, Kepala Dinas Syariah Islam, Ketua MPU, hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat yang saya sebutkan satu persatu, dan penghormatan tidak boleh lupa kepada pendamping sebelah kanan saya yang sudah mempersilahkan untuk maju dan ambil sini. Terima kasih. Judul materi kita hari ini adalah modernisasi Islam dalam sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat menjadi Aswaja. Aswaja itu istilah yang populer di Indonesia, sedangkan untuk di internasional disebut dengan Sunni. Singkatan Ahlus Sunnah orang-orangnya disebut dengan Sunni, biasanya berhadapan langsung dengan Syiah, yang mereka disebut dengan Syiah. Sampai ke Indonesia
kita kepahlawanan itu diisi dengan bagaimana usaha pejuang-pejuang Islam di kala itu untuk membangun meriam sebesar-besarnya. Karena dulu belum dikenal teknologi untuk memadatkan tenaga dengan ukuran yang kecil, daya ledaknya besar. Tapi seiring perjalanan waktu, senjata semakin kecil tapi daya ledaknya semakin tinggi. Maka dulu dirancang meriam yang sangat besar dengan peluru yang sangat besar untuk melumpuhkan tembok dan benteng Konstantinopel. Nah, seiring waktu, teknologi dikuasai oleh orang Barat pelan-pelan, dan mereka padatkan teknologi tersebut. Semakin kecil ledaknya, ternyata semakin dahsyat ledakannya. Kita ambil contoh sederhana dulu, ini untuk pemahaman modern katanya, sekaligus untuk menghabiskan waktu kemana-mana. Kendaraan yang kita kenal, motor, kijang komandonya berat 1500 cc, itu daya ledaknya hanya 72 daya ledak. Lalu naik menjadi kijang kapsul 1800 cc, kemampuan tenaganya itu hanya 92 daya ledak. Tiba-tiba muncul mobil Toyota Avanza, hanya 1500 cc, lebih kecil daripada kijang kapsul yang BB-80. Ternyata yang 1500 cc ini menghasilkan 110 daya ledak. Mesin lebih kecil, tenaga lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih efisien. Tapi ini hampir kegiatan itu yang untuk kijang kapsul kayak pulau Mazam. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana modernisasi itu dilaksanakan di Eropa, semakin canggih. Akhirnya karena mereka yang melakukan proposal-proposal, melekatlah image di dalam benak mereka. Setiap yang modern itu identik dengan Barat. Artinya modern ke Barat. Maka harus dikembalikan pada pendekatan agama. Segala sesuatu dikembalikan kepada asalnya, baru kita dapatkan titik temu. Karena kita tidak kembali kepada asal, pemahaman akan rancu. Ingatnya waktu kita berpada yang menang wajib, ternyata wajib itu tidak dari satu sudut pandang. Ada wajib dari sudut pandang hukum taklifi, ma yusafu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Nah, wajib dari sudut pandang ilmu aqidah, ilmu akal, ma la yatasawwaru fil aqli ada. Ketika ada pegang wajib, rumah wajib boy. Jadi baik nampak bukan cukup. Ternyata wujud logikanya, yang lagi nampak ngawahabi gitu. Ini wajib pegang sunnah lawan dari makruh. Jawabannya itu sunnah lawan bidah. Ada yang sunnah bidah berbuat. Dan katanya wa kullu bid'atin dhalalatin. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka termasuk agenda bidah. Tidak neraka. Modernisasi, kalau kembali kepada pendekatan agama, harus kembali kepada bahasa Arab, karena Allah Ta'ala turunkan ajaran Islam dengan kitab suci Al-Quran, dan hukum dasar penjelasannya ada pada hadis Nabi. Al-Quran bahasanya Arab, ada ketentuan membacanya pun harus dengan irama orang Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabiyyah, bacalah Al-Quran dengan logat, dengan lancar, dengan dialek orang Arab. Tapi sampai ke Indonesia karena Islam Nusantara ikut Quran dengan irama Konco Jawa. Ya, mulai dari Quran dengan mengenai logika. Ini kerusakan fatal, dan itu ingin dimasukkan dalam makna moderasi. Kalau ini paham agama, maka kembali kepada persoalan Arab. Dan itu yang dulu sempat saya kritisi dalam sebuah dialog dengan Bapak-bapak. Ketika mereka bertanya, kemajuan pendidikan Islam itu ternyata ada di Barat. Mohon maaf, sarjana-sarjana, dosen-dosen di Universitas Islam Negeri di Darussalam, itu rata-rata mereka menuntut ilmu dan bergurunya ke Barat tentang metodologi dan lain sebagainya. Yang dari Timur Tengah, bagian barat, Timur Tengah, agak dari
Jadi banyak intelektual muslim itu berguru pada profesor doktornya daripada. Makanya kemana seharusnya kita belajar Islam? Jadi saya jawab pada saat itu, saya pernah kuliah di IAIN sebelum menjadi UIN. Saya masuk mata kuliah dirasat Islamiyah tentang sejarah kehebatan Islam di masa lalu. Dosennya itu orang Barat. Jadi ketika berbicara tentang sejarah kehebatan Islam dan sosok-sosok pemimpin Islam yang sukses disebutlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ternyata benar. Itu kadang-kadang hanya dalam pelajaran sejarah SKI, sejarah kawan Islam di sekolah tingkat akhir. Itu tidak cocok di kampus. Masalah kalian percaya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu ulama presiden hebat. Persoalan keimanan kalian taruh dulu itu masuk ke dalam ini tanpa iman. Jadi bayang masuk kampus Universitas Islam Negeri berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam dan itu bah iman itu dalam mana iman. Yang jatuh mereka mau dicocok itu iman. Model bapak iman itu. Maka dalam teologi itu kan imannya lagi dah kita bapak. Sedangkan dia di Mesir, walaupun dosen-dosennya sebagai berlisensi Eropa, mereka tetap punya sebuah standar. Asal belajar tentang akidah, tetap penegasannya perkuat fondasi iman. Qawi imanan yaduni, pegang iman kata dari lewahannya, baru kita akidah. Ini pendekatan yang berbeda. Maka kalau kita belajar tentang Islam dari barat, sekedar untuk mengetahui bagaimana sudut pandang mereka terhadap Islam, oke. Tapi untuk bentuk Islam yang kedipik, yang aplikatif, yang kita praktek dalam kehidupan, tetap tempatnya itu yang Arab. Maka Barat dan Arab itu berbeda hanya satu titik saja. Arabun dengan Gharabun. Arab dengan Gharab Barat. Dalam bahasa Arab, modernisasi itu sering diungkap dengan kata at-tahdits. Di dalam literasi Al-Quran dan hadis terdapat kata at-tajdid. Maka ada hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang menyatakan, "Ya ba'atsallahu fi hadhihi al-ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun man yujaddidu laha amraha, yang yujaddidu laha dinaha, yang memperbaharui imannya. Persoalan agamanya. Mujaddid, kita menyebutnya mujaddid, pembaharu. Pendekatan bahasa Arab ternyata modernisasi di dalam agama yang disebut dengan tajdid bukan untuk melompat ke depan, tetapi untuk merujuk ke belakang. Maka modernnya agama Islam bukan dengan ukuran barat, bukan dengan sudut pandang barat, tapi dengan sudut pandang orang-orang yang sudah pernah berhasil menjadikan Islam ini sebagai penguasa di dunia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, sampai terakhir dinasti Bani Turki Utsmani. Apa perbedaannya? Sangat kontras. Di dalam ukuran orang barat, modernisasi itu dikaitkan dengan jumlah yang banyak. Sudah banyak memiliki, menguasai, dapat modern. Sedangkan di dalam Islam, modern itu dianggap dinilai dari sudut pandang keberkahan. Maka selama umat Islam memahami bahwa modernisasi itu dari sudut pandang barat, makin modern umat Islam makin terjajah. Tapi selama umat Islam memahami modernisasi itu dengan pendekatan para ulama pendahulu, semakin kita modern, maka Islam semakin kuat karena ada nilai berkah. Kenapa? Islam ini tidak pernah oleh Allah dipromosi dengan jumlah yang banyak. Selalu saja Islam ini dipromosi oleh Allah dengan sebab berkah pada jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya mengalahkan pasukan yang besar. Merujuk peristiwa antara tentara Talut menghadapi pasukan Jalut. Tentara Talut sedikit, Jalut banyak. Yang bajutnya menang.
Umat Islam sejak dari masa Rasulullah sampai khalifah sesudahnya terjun dalam medan perang, tidak pernah jumlah tentara Islam itu lebih banyak dari tentara musuh, kecuali pada peperangan Hunain. Tapi justru dengan banyaknya tentara Islam pada perang Hunain, umat Islam hampir kalah. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratan wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak sekali medan perang, termasuklah hari peperangan Hunain. Apa yang istimewa dari Hunain? Idh a'jabatkum kasratukum, ketika kalian terkagum-kagum oleh banyaknya jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka selama umat Islam berpikir dengan pola barat, dengan pola modernisasi orang barat, maka modernisasi bagi Islam adalah berlebihan. Tapi apabila pendekatan modernisasi adalah kembali kepada pendekatan para ulama di masa lalu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pendidikan para ulama, barulah kita mendapatkan keberkahan. Itu baru memisahkan antara modernisasi pola barat dengan modernisasi pola Islam. Nah, di dalam Islam ternyata modernisasi ini menjadi rancu sebab ada gerakan-gerakan modernisasi yang ternyata tujuannya adalah pemurnian agama dengan menafikan ijtihad, dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimatul haq yuradu bihil batil. Ada kalimat yang benar tapi maksudnya itu sangat rusak. Yang ini slogan bawah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dipikir memang ada pencampuran yang bertajwid dan hanuman. Itu bahasa Arab dan hanuman. Mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan melewati semua generasi para ulama. Bagaimana caranya? Hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran. Padahal Al-Quran terjemahkan dulu tajwid. Maka rusaklah pemahaman tajwid itu dengan sebab adanya gerakan-gerakan tajwid yang dipelopori oleh gerakan Salafi Wahabi juga yang disingkat menjadi Salafi Wahabi. Salafi itu sendiri diplesetkan menjadi salah fikir. Fikir nongkar bagi agamanya. Ini tentang maka para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah muncul lagi persoalan Ahlussunnah mana yang kita maksud? Apakah Ahlussunnah global yang kita sebut Sunni? Maka termasuklah Wahabi mengklaim diri sebagai Sunni. Makanya saat terjadi perang antara Arab Saudi dengan Yaman, antara Muslim Sunni dengan Yaman yang Qudsi, itu adalah orang Syiah. Tapi apa terjadi? Yang Wahabi yang mengklaim diri sebagai Sunni, andai kata kita terima klaim tersebut, itu adalah Sunni garis keras dengan Yaman Qudsi yang aliran Zaidiyah sebagai Syiah yang paling lembut. Yang penting dari dia berhadapan kasus na polisi jahat dan mencurigakan pada dalam. Polisi jahat dia mencurigakan. Kadang dalam dirinya cemburu tidak dapat apa. Dakwah pencurinya ulang-ulang. Ini terjadi hanya untuk memolarisasi. Maka dalam muktamar internasional tentang Islam yang diadakan di China beberapa waktu yang lalu, disepakati untuk mengeluarkan Wahabi itu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dengan alasan kemaslahatan yang lebih tinggi, Syekh Ahmad Thayyib dan Syekhul Azhar meralat kembali kesimpulan tersebut dan kembali merangkul Arab Saudi untuk tetap sebagai bahagian dari Sunni. Makanya Arab Saudi merasa tertekan sedikit dakwah mereka mulai berubah dalam proses ini. Itu baru di tingkat global. Kemudian kembali ke Indonesia. Di Indonesia Sunni yang dimaksud, aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah yang mengikut kepada paham dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selama mereka merujuk kepada salah satu dari mazhab yang keempat, mereka disebut sebagai aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk Muhammadiyah di dalamnya itu dianggap sebagai aswaja dengan sedikit pemikiran-pemikiran berkembang yang agak berbeda. Yang berbeda kemudian adalah di turunan cabangnya, bukan di pokok asasnya. Jadi seolah-olah terkesan kita ini ingin tampil beda saja. Jadi kalau melihat betapa Kiai Haji Ahmad Dahlan berburu ke Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berburu ke Mekah, hanya perbedaan
Jombang membangun pesantren. Maka identiklah Muhammadiyah dengan sekolah dan NU dengan pesantren. Belakangan Muhammadiyah mulai membangun pesantren, maka mulailah NU membangun sekolah. Maka dia makin tahu juga. Maka sudah ada orang NU yang sekolah di sekolah Muhammadiyah dan sudah banyak orang Muhammadiyah yang masuk di pesantren NU. Bagaimana cara untuk kita? Semakin lama semakin menempur. Hanya ada perbedaan-perbedaan kecil. Saya teringat tahun 2007 menghadiri acara almarhum Abu Ibrahim Ishaq dengan di dalam dari Muhammadiyah. Kami satu keluarga waktu itu dengan Pak Raza RC, beliau dan Prati. Setelah selesai rapat di tengah malam jam 1, duduk di warung kopi. Biasalah kerja. Jadi kopi ngambil mau. Saya menghadap kemari, ada satu meja lagi menghadap ke samping. Begitu saya melirik ke samping kanan, ternyata yang duduk di samping kanan itu adalah Abu Tepi Raya, Ketua MPU Jaya. Tahun 2007 saya sedang getol-getolnya menggali informasi tentang khilafiyah. Kebetulan ketemu beliau, ada momen untuk bertanya dan tanya untuk beliau, kok kamu sebetulnya ini wirid semayangnya lebih dekat jihad atau lebih dekat sihir? Kamu bagaimana? Sebetulnya ini wirid semayangnya betul lagi ditanya atau lagi awalnya? Itu bahasa saya. Lagi ditanya, maknanya kita orang pesantren atau lagi awalnya? Nyawanya maksudnya Muhammadiyah Allah. Nak kaya jawab dia, Muhammad Allah. Apa jawaban beliau? Allah Akbar. Adanya biaya data saudara jawab. Adanya biaya data saudara. Maka yang betul celegawanya. Itu jawaban beliau. Yang betul celegawanya. Maka saya tidak menyebut dengannya pekerjaan yang benar. Apa penjelasan beliau? Karena awaknya enggak benar maka kita lagi jawab. Jadi karena awaknya enggak benar maka kita lagi jawab. Maka kalau kita kaji dalam kitab ini, apa yang namanya kitab dalam kitab ini? Wa yusaddu dzikru wa du'a wa yusaddu ma illa li nahwi imam yuridu ta'lim al-ma'mum min fayyiha. Nyata nak kajian itu beber nama tapi hanya untuk menegaskan bahwa di ujung-ujung Muhammadiyah itu hanya ingin mencari identitas perbedaan, menyokawai ini dan ini. Maka dalam bab penentuan awal akhir Ramadan, ke awal yang diucapkan dulu, maka awalnya itu hisabnya. Pada alasannya dari Kiai Kamalullah tetap ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa afidu li ru'yatihi. Jadi sebenarnya bukan perbedaan dari wujud pimpinan, ini hanya anak-anak yang mencari alasan. Makanya di dalam Islam, selama kita kembali kepada pemikiran-pemikiran para pendahulu, tajdid yang kita maksud, maka umat ini akan kuat dan bersatu. Maka persatuan inilah yang menjadi modal dasar berkembangnya dakwah. Oleh karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah taala menyatakan, la yasluha akhiru hadhihi ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang dulu pernah menjadi baik pada generasi awalnya. Apa yang hebat generasi awal? Khilafiyah pada persoalan furu' dan ibadah itu tidak menjadi alat sengketa untuk berpecah belah. Yang dijawab berarti bakulah kendera, bagi hal-hal yang berbeda. Maka akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk berpikir mendakwahkan non-muslim masuk Islam karena sibuk bertengkar Islam dengan Islam. Hanya dalam satu ajaran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dalam di dalam satu pendapat itu belum lagi di dalam satu daerah. Ini prinsip dasar. Makanya kata para ulama merujuk kepada hadis riwayat Abu Hurairah tadi. Ia ba'atullahu fi hadhihi al-ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu amra diniha. Allah Ta'ala mengutus umat ini di setiap satu abad, setiap awal 100 tahun, orang-orang yang memperbaharui agama ini, memodernisasi agama ini. Ketika disyarahkan hadis ini, dikatakan bahwa hadis ini tidak merujuk kepada satu orang tokoh, tidak mesti satu orang ulama, karena man itu adalah
Pokoknya setiap 100 tahun ada mujaddidnya. Kita tidak disuruh cari tahu siapa mujaddid tersebut. Kita hanya diarahkan untuk memperhatikan betapa agama ini ketika sudah jauh melenceng diperbaharui kembali untuk kembali kepada fondasi asal. Yang tidak boleh diperbaharui Al-Quran dan hadis, tetapi ruang-ruang ijtihad diperbaharui. Maka kita perhatikan betapa di dalam mazhab Syafi'i saya oleh Imam Syafi'i, misalnya kita ambil kasus transaksi jual beli sekecil apapun tetap mensyaratkan ijab qabul, tidak sampai muamalah. Lalu ada mujaddid Imam Nawawi Syarfuddin, beliau menyatakan sah bai'ul muamalah, padahal belum di dalam mazhab Syafi'i. Ini contoh sederhana. Maka saya akan berkembang tentang ekonomi syariah kepada Ustaz Dr. Abbas LCMA. Saya dengan sebab beliau hari ini kursus di tempat LCMA. Jawab mau menjadi mana? Ini persoalan yang mendasar bahwa ijtihad itu bisa berubah. Makanya mazhab itu bukan pendapat imam. Mazhab itu adalah mesin untuk memproduksi hukum yang digariskan oleh imam mazhab. Bila tidak pemahaman demikian, maka sungguh kita akan dibuka. Kenapa kalian yang bermazhab Syafi'i tetapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Karena mazhab bukan mengikut pendapat imam mazhab, tapi mazhab adalah berijtihad berdasarkan rumusan yang dibuat oleh imam mazhab tersebut. Ada perkembangan usulnya ayat dan hadis tidak boleh diperbaharui, itu sudah kembali kepada standar yang baru. Sudah disepakati bahwa asahul kutub al-musannafah adalah kitab hadis Bukhari dan Muslim, kecuali di Arab Saudi ada kitab hadis baru yang lebih otentik yang digarap oleh Syekh Albani. Dan hadis jadi riwayatnya yang begitu. Cuma siapa gurunya wallahu a'lam. Ini persoalan apa? Maka berkembanglah persoalan-persoalan tersebut, muncul ruang-ruang ijtihad yang baru. Lalu pertanyaannya, di mana posisi modernisasi agama yang kita maksud dalam pertemuan sekarang ini? Apakah modernisasi yang dipahami oleh kalangan Salafi Wahabi bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memurnikan akidah dengan ajaran Salafi yang benar-benar sesat dan menyesatkan dalam praktek yang sudah terjadi, memecah belah umat, memecah belah persatuan? Karena terus terang kita di Indonesia dan di Aceh, kalau persoalan khilafiyah dari zaman kaum merdeka karena itu karena Muhammadiyah, tapi handong pergi kecuali niup merah. Di tingkat ulamanya mereka berangkulan. Tetapi ketika muncul kelompok-kelompok dakwah yang baru ini ke Indonesia dan ke Aceh, ributnya itu sampai ke pucuk pimpinan. Maka kepada Aceh saya katakan, saya kenal ustaz dari berbagai mazhab, walaupun beda pendapat, beda pengajian, apalagi pendapat Aceh berbeda, tapi ketemu tetap berangkulan, kecuali dengan kelompok Salafi Wahabi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau untuk berangkulan dan berjabat tangan, karena mereka punya prinsip dan zalim kepada ahli bid'ah adalah dosa. Bayangkan ini prinsip mereka. Padahal tadi pendapat dari Imam Malik bin Anas, la yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bima salaha awwaluhum. Tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan faktor-faktor yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Apa yang memperbaiki generasi awal? Yaitu al-iktilaf, persatuan. Maka konsep mempersatukan umat itu lebih utama daripada mengembangkan dakwah ibadah, bahkan dakwah akidah sekalipun. Dan itu terjadi pada kasus Nabi Musa dengan Harun alaihissalam. Coba baca dalam surat Taha ayat 92. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, beliau wakilkan saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel. Lalu Bani Israel ini disesatkan oleh Musa sendiri untuk menyembah anak lembu. Nabi Harun duduk gerau, anak baru ada provokasi. Begitu Nabi Musa turun, beliau melihat Bani Israel menyembah lembu dan saudaranya duduk saja diam. Berkehadiran fa'al al-wah, log yang berisi catatan kitab Taurat tersebut getik benar-benar. Fa'aqada bi ra'si Harun wa yahya. Gemat
boleh dengan macam tu. Tinggal kita mati. Urusan kamu tu berapa boleh. Nabi Harun katakan, la ta'khudh yabna ummah, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihiyati. Wahai anak ibu, anak pegang bang, pegang wahai anak maklum untuk kemohon. Baik demat boleh, baik demat macam tu. Khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Saya abaikan mereka, tidak saya ganggu mereka karena saya khawatir kalau saya ganggu mereka akan terpecah kelompok. Itu mah berhala, itu mah dia. Oh, pada itu tengah mungkin akan tanya umat pada dan bagi Bani Israel. Maka daripada pecah umatnya, waktu tetap tidak dengan depan. Bayangkan dalam taraf tertentu kesesatan lebih ditolerir daripada perpecahan. Tapi kelompok-kelompok tetangga lain lebih penting umat ini sesuai dengan akidah mereka walaupun harus berpecah. Maka ini tantangan yang terberat. Bagaimana al-ikhtilaf supaya kita menyatu, tidak tercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka modernisasi yang harus kita pahami adalah bagaimana yang berkembang itu hanya ruang ijtihad, bukan mengembalikan kepada kehidupan di zaman Rasulullah. Makanya Universitas Al-Azhar itu menganut mazhab wasatiyah, moderasi, bahwa kita ingin hidup dengan cara tadi, bukan hidup di zaman tadi. Dia orang Wahabinya beliau di zaman tadi. Prakteknya membantu bid'ah, awalnya membantu itu. Idenya semuanya berawati berjamaah hingga bid'ah. Dia awalnya pegang semuanya tahajud berjamaah bukan jamaah. 4 pokok dari tahajud berjamaah. Tapi di Arab Saudi di Masjidil Haram pertama dipraktekkan tahajud berjamaah hampir awal. Makanya senjata mereka menggunakan strategi perang pertahanan yang terkuat adalah menyerang. Makanya serang yang bid'ah ini, hanya lebih terang bid'ah awalnya. Ini konsep dasarnya. Maka kembangkan semangat awal itu. Modernisasi di dalam Islam adalah bagaimana mengembalikan umat Islam ini ke identitas awalnya. Identitas awal tidak ditentukan oleh pola pakaian, tidak ditentukan oleh pola makanan. Identitas awal adalah ditentukan oleh pola pergaulan yang disebut dengan akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikuti perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik untuk menghapus bekasnya, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Ini prinsip dasar tauhid dan akhlakul karimah. Sedangkan pakaian, Nabi sendiri katakan at-taqwa hauna, taqwa itu dimauju. Hanya itu taqwa apa saja. Maka sudah sejak lama saya mengkampanyekan dalam dakwah. Tidak boleh menilai ketaatan itu dari baju. Dulu saya kritik karena ada orang merasa bahwa menyekatkan baju kukunya tak takwa. Maka nanti baju kuku baju takwa. Padahal kuku dari bahasa apa tahan takwa. Kuku yang kecinaan apa baju? Yang ini kebenaran cici. Maka baju kukunya dari Cina. Jadi waktu Ahok jadi gubernur DKI baru saya itu baju kuku lepas ini. Iya. Maka dia yang pernah saya kaji itu fungsi baju kuku. Dia kan baju kuku tentang dan kuku dia. Yang kedua, kawan-kawan dari jamaah mereka pakai identitas baju yang Pakistan, yang itu. Begini itu takwa. Menunjukkan ukuran di takwa awal kami macam itu. Menjadi kuku tu, jadi jadi kuro dia. Yang kawat Cina, maka makin membaca kuku tu makin Islami, makin Cina. Cina makin okey baca kita tu. Nah, apakah bahawa takwa itu pakai baju jubah dan juga okey bagus silakan. Tapi jangan merasa diri lebih takwa karena baju jubahnya. Karena Yahudah betul di Nabi Muhammad apa yang dah apa. Di Arabnya baju jubah itu. Maka Nabi katakan at-taqwa haula, takwa itu di sini. Oleh karena itu dalam sejarah kata para ahli sejarah,
dengan dalil-dalil agama untuk menjawab tantangan zaman. Itu yang disebut dengan modernisasi. Atau modernisasi yang kedua, yaitu mempercanggih alat-alat untuk mempermudah teknologi. Zaman nilai asal kita bertamu ke sebuah tempat, PR pertama adalah bertanya, oh tidak. Sekarang bantu orang yang punya HP Android dan punya paket data, mereka bisa mengakses data. Tinggal update-nya di dalam data. Tanya menganggap hadapannya untuk data. Modern. Menggunakan alat-alat yang canggih untuk memudahkan praktek beribadah. Termasuk ibadah haji. Pesawat. Maka dibuat penjelasan kata, orang Jawa ge haji. Maka penentu biaya itu OMH, ongkos naik haji. Bahkan karena pesawat dari Dubai. Lebihnya ternyata pesawat hari ini gejak nama pesawat karena pakai lalai. Maka diganti dari OMH menjadi BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dari ongkos naik. Ada hari ini. Waktu itu pak ruang tunggu dari ruang tunggu dalam pesawat dengan nama itu. Maka hanya dinaik pakai untuk OMH dan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Ini kan pendekatan kata, ada yang betul, ada yang kata. Pokoknya ini bagian cocokologi cipratan. Ini modernisasi, menggunakan alat-alat yang canggih untuk mempermudah ibadah. Maka Islam yang dituntut modernisasi itu menjawab tantangan zaman. Ketika dulu transaksi bersatu majelis untuk membeli dan menjual dalam sebuah akad jino terjadi jual beli online. Bagaimana Islam harus menjadi modern, siap menjawab tantangan zaman. Insah transaksi online yang menemukan Amerika untuk yang pada ini malam menjenau nyari kira bersatu majelis itu yang menjadi tantangan. Sedangkan tuntutan Barat adalah bagaimana modernisasi itu menjadikan umat Islam lupa tentang asal usul sejarah dan kebesaran nenek moyangnya. Baik dipegang kafir dengan Islam. Makanya yang digerakkan secara sistemik di negeri ini adalah tidak boleh lagi ada istilah kafir yang non muslim lagi. Karena memang kita negara yang durhaka kepada bahasa sendiri. Orang cacat dan nilai bukan cacat, kecil disabilitas. Wanita dalam urus disabilitas artinya cacat. Pembantu hanya dia nak pembantu, kecil asisten. Wanita dalam urus dia buat asisten pembantu je. Nyandung tingkat bangai yang bagus. Makanya hari ini modernisasi tidak boleh mencabut kita dari akar agama, tidak boleh modernisasi mencabut kita dari akar budaya. Tidak ada negara dan satu peradaban yang maju yang meninggalkan akar budaya dan akar agamanya. India maju mendorongnya, tidak meninggalkan pakaian sarinya dengan bajunya, dengan bahasanya. Cina mendorongnya, Bandung dikuasai, mereka tidak pernah lupa bahasa Cincuanya. Untuk ukuran Indonesia, Jawa dengan Padang, kemana-mana tetap membawa identitasnya. Aceh pernah ambil baju. Lu semua ini benar dari apa yang bahasa Indonesia? Maka kita bilang orang yang meninggalkan akar budaya dan akar agama tidak akan maju. Maka modernisasi dalam agama dari dahulu para ulama sudah sepakat. Agama harus modernisasi, tapi bukan sesuai selera Barat, tapi sesuai dengan selera agama itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau. Allah Ta'ala akan putus pada setiap satu abad orang-orang yang akan memodernisasi agama ini. Bukan modernisasi untuk meninggalkan ajaran agama, tapi kembali kepada kekuatan agama, persatuan dan akhlak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, boleh-boleh yang dimuliakan, yang sekedar provokasi untuk jago dunia baik untuk dari Cipnaan punya seluruhan dengan irama gamelan lupa gitu. Maka demikian dari tuan nawat sekitar semuanya itu lebih dengan termasuk kalau pegang di kemarin aja karena sesi tanya jawab. Maka katanya aturan dari moderator untuk kembalikan kepada moderator. Maka saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada pertanyaan sama sekali. Dan saya ucapkan terima kasih. Demikian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Bapak yang dimuliakan. Alhamdulillah sudah sangat panjang lebar sebenarnya penyampaian tentang masalah modernisasi tajdid. Ya, akan tetapi mungkin ada satu dua pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan kita berhubung beberapa
tentang tajwid khitab ad-din. Jadi hari ini ada persoalan bagaimana menafsirkan Al-Quran oleh sebagian orang dengan sesuai keinginannya. Artinya apakah itu dengan manhaj hermeneutika mereka, dan sehingga tidak berpegang lagi kepada penafsiran ulama yang berdasarkan kata dan riwayat-riwayat yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Terima kasih. Persoalan tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menetapkan standar memfassar Al-Quran bi ra'yi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya dan ternyata penafsirannya itu benar, maka sungguh dia sudah berbuat salah. Batasannya sangat jelas. Barang tidak tahu yang menafsir Al-Quran menurut jedraw dengan pandangan draw dan ternyata penafsirannya betul, ada betul itu tidak salah. Bukan salah penafsirannya, tetapi keberaniannya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu sebuah kesalahan. Pandangan ini, pendapat Ibnu Abbas ini kembali kepada pemahaman bahasa, menafsirkan Al-Quran bi-ra'yi bukan bi-ilmi. Adapun orang yang melakukan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan ilmu dan kapasitas masing-masing, maka kita harus kembali kepada sebuah standar awal di dalam Islam, bahwa tidak ada satu orang pun yang maksum selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya ada satu orang lagi, guru saya, namanya Tuku Maksum. Beliau buka FPU buat sana. Tidak ada seorang pun yang maksum. Artinya pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, bahkan penafsiran para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Cuma yang dikembangkan sekarang oleh para intelektual muslim yang mempunyai ilmu di bidangnya, ada yang ahli di bidang sastra, ada yang ahli di bidang budaya, adalah menafsirkan ulang Al-Quran dengan pendekatan budaya dan bahasa untuk bidang-bidang masing-masing, bukan mengubah dari penafsiran para ulama. Mereka tidak berani untuk mengintervensi tafsir-tafsir para ulama. Karena itu adalah warisan keilmuan yang diwariskan turun-temurun. Itu dimulai sejak dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris datang berkunjung ke tempat Imam Hanafi An-Nu'man bin Sabit. Ketika beliau berdialog dengan Abu Yusuf dan Abu Muhammad, sahabat Imam Hanafi, dari dialog panjang tersebut, dua orang alim besar ini paham bahwa kapasitas keilmuan Imam Syafi'i lebih tinggi daripada mereka, bahkan boleh jadi lebih alim daripada Imam Hanafi itu sendiri. Apa yang terjadi? Di akhir diskusi, kedua orang murid Imam Hanafi ini menyerahkan sebuah kunci kepada Imam Syafi'i. Dia katakan, wahai Muhammad, guru kami sudah berpulang rahmatullah. Beliau tidak menulis sebuah buku dan beliau tidak melarang kami untuk menulisnya. Maka kami tulis semua yang kami ingat dari pengajaran beliau, dan semuanya itu ada di dalam perpustakaan. Ini kuncinya. Silahkan engkau baca. Bila ada yang salah menurutmu, silahkan coret saja. Yang izin yang diberi oleh sahabat dan murid Imam Hanafi kepada Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i masuk ke dalam pustaka itu, beliau i'tikaf di sana, mengkaji semua materi-materi tersebut. Nah, dicoret. Tidak ada satu baris pun yang beliau coret. Kenapa? Karena pada keyakinan beliau, ini hasil ijtihad Imam Hanafi, bahwa saya berbeda, saya akan tulis yang baik. Maka amanah keilmuan itu turun sampai sekarang oleh orang-orang yang berilmu, tidak akan merusak ijtihad orang lain. Mereka hanya akan menggugat ijtihad orang lain di dalam tulisan mereka berikutnya. Makanya orang-orang yang ingin belajar tafsir-tafsir modern harus belajar dulu tafsir yang durasi, tafsir-tafsir asal dari para ulama. Baik itu mungkin pikiran, tentang dan juga juga pikiran, membuat keilmuan mengenai ulang. Padahal ada orang yang baru menyebut. Jadi boleh penafsiran tersebut selama yang menafsirkan adalah orang yang punya kapasitas pada bidangnya masing-masing, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hanya logika saja. Baik, mungkin ini pertanyaan dan juga
mendekati kepada kesimpulan daripada musyawarah dengan sesi yang ketiga tentang modernisasi dalam agama. Segi apa saja yang dapat diterima dengan modernisasi tersebut dan juga menurut pandangan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini merupakan bagian dari kesimpulan. Sebelum menghadiri majelis ini sejak dari 7 hari yang lalu, saya ulang-ulang ceramah tausiah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, tentang modernisasi di dalam Islam. Dan beliau tetap berpegang pada sebuah pernyataan, umat Islam kehidupannya itu tidak bisa keluar dari perkembangan zaman. Tidak. Persoalan hidup terus berkembang, peralatan terus berkembang, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa bertahan dengan pendapat-pendapat ulama di masa lalu, karena ada hal-hal yang barangkali belum sempat dimikirkan. Tapi yakinlah, pendapat pemikiran ulama masa lalu sangat jauh. Mereka sudah menjawab persoalan kita yang hidup hari ini, sedangkan kita yang hidup hari ini belum sempat membaca tulisan mereka di masa lalu. Maka beliau tetap konsisten dengan pernyataan Islam itu menerima perubahan selama itu dalam ruang ijtihad dari Al-Quran dan hadis. Tapi Islam tidak menerima apabila ingin mengubah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, prinsip-prinsip perubahan tersebut tetap merujuk kepada kaidah-kaidah ilmu yang sudah tetap di dalam kitab-kitab kuras. Beliau tidak bersedia apabila kemajuan-kemajuan di dalam Islam dengan meninggalkan kuras-kuras ini, karena keberkahan Islam inilah yang menjadikan Islam maju, bukan karena kemajuan pemikiran umat Islam. Maka paduna budaya-budaya dari zaman anak gelar akademik pun lahir itu wawahu mali budaya. Tapi ketika ngobrolnya kedai gelar akademik anak orang dorong pokoknya juga. Bean murid lagi mendidik menedong apa? Kenapa? Ada yang kita lupakan tentang keberkahan. Maka keberkahan itu ada pada apa yang ditetapkan oleh orang tua zaman dahulu. Dan itu diaplikasikan dalam kearifan hidup tradisi masyarakat. Yang ada rumah hadir demo, ada budaya dan hadir demo di sana, rumah emak dengan yang hadir demo. Diwarisi. Tapi kaca mengenai ada dalam kawin di mau rumah hadir kita. Berkah ini. Ini konsep hidup tentang berkah. Maka sekalian yang berahmati Allah, dalam kehidupan perkembangan tidak bisa ditinggalkan. Orang yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan zaman akan ditinggalkan oleh zaman dan akan tergilas. Tetapi kemajuan bukan berarti kita meninggalkan keberkahan. Maka pokoknya sebenarnya saya juga ingin membuka dulu ketika kita akan menuntut ilmu, kita merujuk kepada kitab Ta'lim Ma'alim dan Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Ada Ikhtiyarul Mu'allim dan ada uraian ikhlas untuk belajar. Anak dia ijazah. Tapi belakangan ternyata tidak ijazah. Maka beralih dari mencari guru yang ikhlas menjadi kepada guru yang berijazah. Yang ikhlas akan ada alim. Dajak apa yang ijazah? Ternyata belum selesai masalah. Ijazah tidak penting lagi sekarang, karena yang dipentingkan adalah akreditasi. Ada yang ijazah kembali raya. Kalau akreditasi yang bukan pilihan atau jangan. Maka pelan-pelan keberkahan dari budaya-budaya yang ikhlas yang anak bikin ijazah itu bergeser kepada budaya-budaya yang bikin akreditasi. Kita terbawa oleh arus. Dan saya sesalkan bahwa kita dari komunitas pesantren terikut arus. Saya tahun 2005 pada tsunami ikut sebuah kegiatan workshop diadakan oleh UNICEF. Pelaku-pelaku pendidikan datanglah seorang tutor menyatakan, bapak-bapak ini kan sangat bangga menyatakan, nyo kalau nyambung berpok di kuda ditambah di kuda di kuda makanya ingkar gitu. Nyo dengan bangga katanya, nyo dibalik logika. Bayangkan ketika hanya ditambah di kuda hanya mungkin hanya kuat lebih hebat. Demikian nyo aja. Maka dari luar dari kok hanya dapat benefit hanya hanya dapat, tapi
karena kita abaikan pendidikan dan keberkahan orang tua. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentang itu. Yang kedua tentang rezeki. Rezeki kita pun terbit dari rumah dan yang dengan babnya minta rezeki. Hanape kalau berokok pakai duk jepi rezeki nama. Hana berokok rezeki dokter rezeki sehat badan dulu. Tapi itu pada itu ada yang hobi minta pay. Maka menyerah merupakan duk jepi tapi dia tidak mau pay. Mainnya hana potensi mau pay hanya dia. Terus ada yang bergeser. Mereka tidak lagi mencari rezeki, hanya minta pay. Mereka yang hobi minta kerja yang itu mengakui kerja. Maka kita kembalikan kepada bahasa-bahasa kuncinya dengan segala kearifannya. Itulah bahagian dari tajdid modernisasi tersebut adalah memperkuat akar leluhur yang sudah berhasil mengusir penjajah, bukan berpihak kepada ajaran sekarang yang berhasil mengundang penjajah model. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tercok berkatnya bergurau-gurau ini dan kemudian kembali tradisi lama. Masalah ijazah akreditasi bagi tahu pihak yang memiliki hatta kembali tadi untuk akreditasi beroleh. Bagi pun ada yang pegang ya. Jadi yang hadirin dan hadirat sekalian yang berdoa, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kembalikan kepada Anda. Terima kasih kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaz Masrul Hedi SMA yang sudah mencerahkan suasana dari siang menjelang sore pada hari ini. Alhamdulillah karena ini jadi pembahasannya memang berkah. Provokasi berhasil, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebagai penyemangat kita untuk terus mendidik generasi dan memaknai modernisasi di dalam lingkup yang legal di dalam agama, tidak keluar daripada tuntunan dan tuntutan daripada syariat. Terima kasih juga kepada guru kami sekalian, Ayah Dini Cenderung dan Balik Abu yang sudah hadir. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan break sholat asar berjamaah, kemudian akan kita lanjutkan sesi yang keempat. Mungkin ada sedikit pergeseran karena Walid dari istirahat. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sesi yang keempat dengan materi zikir jihad dalam pandangan mazhab Syafi'iyah yang kebetulan juga sudah diprovokasi juga di awal materi tadi oleh Ustaz Masrul ini, yang akan disampaikan oleh Walid Ahmed. Demikian saja untuk sesi yang ketiga, mudah-mudahan bermanfaat. Saya selalu